Shalom, selamat pagi. Kita pada hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, dan anugerah Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami sepanjang hari dalam kegiatan kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus membimbing kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Silakan membaca sampai ayat yang ke-16. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu kemenangan, garam dan terang dunia. Dalam hidup kita sehari-hari, ada dua hal yang begitu penting. Tanpa mereka, makanan kita akan terasa hambar dan kita akan berjalan dalam kegelapan. Bahkan, manusia tidak dapat hidup tanpa mereka. Mereka adalah garam yang membuat makanan kita menjadi enak dan tidak busuk. Terang yang membuat dunia menjadi semarak, hidup, dapat bergerak, dan manusia pun tidak berjalan dalam kegelapan dan dapat beraktivitas dengan baik. Generasi muda, karena kepentingan dari fungsi garam dan terang tersebut, Tuhan Yesus menggunakannya sebagai metafora untuk menunjukkan identitas dan pengaruh kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Apa yang Yesus katakan begitu penting, karena tanpa mengerti identitas kita di hadapan Tuhan, kita akan sulit memberikan pengaruh yang positif di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, orang Kristen lebih dahulu harus mengerti statusnya. Barulah dapat melaksanakan peran penting sebagai garam dunia dan terang dunia. Dengan menyadari garam berwarna putih, mengkilap, dan terang yang bersinar, berkilauan, yang melambangkan kemurnian dan kesucian, ini berarti bahwa kita harus hidup murni, tulus, ikhlas, dan kudus sebelum kita dapat mempengaruhi dunia ini. Inilah watak atau karakter yang harus kita miliki agar kita dapat hidup berkemenangan dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa, serta dapat memberikan pengaruh yang positif bagi dunia. Generasi muda seperti garam berfungsi untuk memberikan rasa pada makanan, mengawetkan dan mencegah pembusukan dan lain-lain. Kita juga harus memberikan rasa, membuat hidup orang lain menjadi bermakna, mencegah dan menghambat dosa dan kejahatan melalui kehadiran kita, dan menghadirkan kebahagiaan, damai, dan sukacita bagi orang lain. Untuk itu, kita harus senantiasa menyatakan identitas kita dimanapun kita berada dan terus mempengaruhi dunia dan mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Demikianlah juga identitas kita sebagai terang dunia harus terus menerangi dunia yang gelap ini, agar banyak orang yang boleh melihat dan menyadari keberdosaan mereka, lalu bertobat dan percaya kepada terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus berani bersinar atau bersaksi dimanapun kita berada, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja maupun tempat-tempat lainnya. Kita harus nyata dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kita agar kita dapat memenangkan dunia
dunia bagi Kristus, sehingga mereka dapat memuliakan Allah Bapa seperti kita. Generasi muda, untuk hidup berkemenangan dan memenangkan banyak orang berdosa bagi Kristus, kita mesti menyatakan identitas dan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, agar kita tetap berdiri teguh dan orang lain kenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap kami sadar akan tugas dan tanggung jawab kami, menyatakan identitas dan fungsi kami semua sebagai garam dan terang dunia, agar kami tetap berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar, dan kami dapat menjadi terang bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam firman. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan dalam pembelajaran kami. Kami mau berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang saat ini sedang bekerja di rumah sakit, baik sebagai dokter maupun staf rumah sakit, perawat. Kami menyerahkan mereka agar Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan. Kuasa Tuhan melindungi mereka ya Bapa, sehingga tugas dan pekerjaan mereka sebagai garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini, Tuhan akan menolong dan memampukan mereka di dalam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap masyarakat, khususnya di Samarinda, agar mereka senantiasa mempunyai kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, begitu juga kami, agar kami juga senantiasa menjadi contoh dan teladan di dalam menjaga kesehatan, mempraktikkan protokol kesehatan di tengah-tengah orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan pimpin kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Selamat beraktivitas Tuhan Yesus.